Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Manajemen Media Digital. Pada video hari ini, kita akan mempelajari tentang manajemen media digital dalam konteks komersial atau for profit. Manajemen media digital dapat membantu dalam menunjang keberlangsungan organisasi yang bersifat profit atau komersial. Dan di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Secara garis besar, hari ini kita akan membahas 4 pembahasan utama. Pertama adalah pemasaran konvensional digital, kedua konsumen di era digital, ketiga varian platform yang ada, dan yang terakhir adalah konteksnya di Indonesia saat ini. Pemasaran melalui media digital atau biasa dikenal dengan digital marketing sudah semakin banyak diimplementasikan oleh berbagai pihak. Digital marketing menjadi sebuah hal yang sangat mengubah cara-cara pemasaran secara konvensional. Terdapat beberapa perbedaan dari pemasaran secara konvensional dan pemasaran secara digital. Pemasaran secara konvensional cenderung bersifat satu arah saja, sementara pemasaran secara digital biasanya lebih bersifat dua arah dan bersifat interaktif. Pada pemasaran secara konvensional, pemasar mencari dan menjangkau target pasarnya melalui media-media yang ada seperti televisi, radio, ataupun koran. Di sini konsumen dianggap pasif. Pada pemasaran digital, konsumen didapatkan dari interaksi mereka dengan search engine, media sosial, ataupun website-website dari sebuah brand atau merek-merek tertentu. Pada pemasaran digital, konsumen dianggap aktif. Pada pemasaran konvensional, umumnya pemasaran yang dilakukan bersifat langsung atau hard selling. Sementara pada pemasaran digital lebih sering bergaya secara tidak langsung atau soft selling. Pada pemasaran konvensional, data terkait pelanggan sangatlah sulit untuk diakses dan juga sangat mahal. Sementara pada era pemasaran digital, data dari pelanggan kini cenderung lebih mudah untuk diakses dan tidak mengambil biaya yang relatif besar. Selanjutnya harus dipahami juga bahwa perkembangan teknologi digital memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan komunikasi dari pemasar ke pelanggannya. Teknologi media digital menjadi sebuah alat yang memungkinkan terjadinya proses komunikasi dan interaksi baik dari pihak produsen maupun dari pihak konsumen. Misalnya saja, pihak produsen menggunakan teknologi media digital untuk berbagai bentuk strategi periklanan, promosi, pembentukan citra, dan lain sebagainya. Sedangkan konsumen menggunakan media digital untuk berbagai bentuk partisipasi yang sifatnya baru, menceritakan pengalaman mereka dengan brand, memberikan feedback, dan lain sebagainya. Selanjutnya, secara sederhana, pemasaran digital dapat dipahami melalui sebuah pernyataan berikut, yaitu digital marketing can be simply defined as achieving marketing objectives through applying digital technologies. Atau secara sederhana, pemasaran digital dapat dipahami sebagai cara untuk mencapai tujuan pemasaran dengan menggunakan berbagai macam teknologi digital yang tersedia. Dalam konteks pemasaran digital, sangatlah penting untuk memahami dan menganalisis konsumen yang menjadi target pasar kita. Dengan adanya teknologi digital, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, lebih mudah untuk mendapatkan data dari para pelanggan untuk dianalisis, sehingga hal ini menjadi penting untuk dilakukan. Sebagai contoh, mari kita lihat gambar berikut. Dari market research yang telah dilakukan, kita juga perlu memperhatikan generational gap yang ada. Dengan perkembangan dinamika teknologi digital yang ada, tidak semua generasi bisa keep up atau mengikuti perkembangan teknologi, terutama teknologi digital yang berkembang dengan sangat cepat. Kita perlu selalu memperhatikan target pasar yang ingin dicapai dan menyadari bahwa akan ada perbedaan karakter terkait akses dan pemahaman mereka terhadap teknologi digital. Contoh sederhananya adalah, mungkin masih banyak yang ingat beberapa tahun lalu sempat ramai mengenai game yang menamakan Pokemon Go, di mana banyak orang menggunakan handphonenya untuk mencari Pokemon di berbagai lokasi. Banyak kalangan yang lebih tua seperti generasi baby boomer mungkin akan cukup bingung dengan kegiatan menangkap Pokemon yang dilakukan milenial pada saat itu. Tiap generasi akan punya perbedaan dalam pola pencarian informasi, pola konsumsi media dan teknologi, hingga perbedaan nilai dalam melihat realitas. Kita bisa mendefinisikan generasi-generasi yang berbeda secara umum melalui chart berikut. Selanjutnya, dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali platform yang bisa kita manfaatkan dalam melakukan pemasaran digital. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan memilih platform mana yang tepat dalam konteks merancang strategi komunikasi pemasaran untuk mencapai goals marketing yang telah kita tentukan.
Contoh dari berbagai macam platform yang dapat digunakan untuk pemasaran digital adalah email, SEO atau Search Engine Optimization, Digital Ads, social media, instant messaging apps, hingga GPS, dan masih banyak lagi dari varian platform ini. Kita bisa melihat bagaimana varian platform digunakan dalam sebuah bisnis media. Contoh di samping memperlihatkan bagaimana 14 perusahaan media atau publishers di Amerika Serikat menggunakan berbagai platform untuk melakukan distribusi konten kepada halayaknya. Gambar ini juga memperlihatkan landscape industri media yang berkembang dan beririsan dengan industri teknologi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, praktik pemasaran digital tetap harus melakukan analisis yang mendalam dari target halayak pemasaran mereka. Hal ini perlu sangat kita perhatikan dengan contoh melihat masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Kita tidak bisa melihat masyarakat dengan hanya melihat generasi saja. Masyarakat Indonesia harus dilihat secara kontekstual. Halayak dengan karakteristik generasi yang sama mungkin saja memiliki kesamaan, namun di waktu yang sama, terdapat perbedaan lingkungan geografis seperti tempat tinggal yang menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Masyarakat Indonesia kerap memiliki berbagai sisi yang harus dilihat secara kontekstual. Misal masyarakat di Pulau Jawa dan non-Pulau Jawa, masyarakat urban rural, adanya perbedaan kelas ekonomi, dan lain sebagainya. Terdapat artikel yang menarik dari Aryana Utomo mengenai bagaimana pemahaman kita tentang milenial yang ada di Indonesia seringkali penuh dengan stereotip yang rentan bias. Sebagai contoh, tidak semua milenial Indonesia berasal dari masyarakat kelas menengah, tinggal di perkotaan, dan dekat dengan teknologi. Oleh karena itu, dalam konteks penggunaan platform untuk pemasaran digital, kita perlu memahami bahwa tidak semua platform dapat digunakan secara efektif untuk menjangkau halayak yang berbeda secara kontekstual. Selanjutnya, dalam konteks pemasaran digital di Indonesia, kita juga harus melihat perspektif dari bagaimana pemasaran digital dapat berguna bagi salah satu pihak yang paling membutuhkan berbagai inovasi, yaitu UMKM di Indonesia. Di Indonesia, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perputaran ekonomi. Berdasarkan data di artikel Databox pada tahun 2020, UMKM menyumbang kurang lebih 8 triliun untuk perekonomian di Indonesia. UMKM saat ini perlu mengubah perspektif pemasaran dari yang lebih bersifat konvensional ke arah digital. Dengan adanya platform-platform e-commerce dan banyaknya media sosial untuk memasarkan produk mereka, penting bagi UMKM untuk mempelajari pemasaran digital secara seksama. Selanjutnya, terdapat data menarik mengenai revitalisasi UMKM di Indonesia. Data ini menjadi bukti yang menggambarkan pengaruh pemasaran digital di Indonesia. Dapat dilihat adanya kontribusi positif dari pemanfaatan teknologi digital pada dunia UMKM di Indonesia. Namun, di sisi lain, berdasarkan data ini, terlihat juga bahwa masih banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi dan perlu diperbaiki agar berbagai bentuk adopsi pemasaran digital bisa berdampak baik bagi UMKM di Indonesia. Untuk merangkum berbagai poin yang telah disampaikan pada video hari ini, intinya adalah pengelolaan teknologi media digital idealnya berfokus pada halayak atau konsumen dan konteks, tidak hanya berfokus pada kecanggihan atau kebaruan teknologi. Kita tidak boleh hanya bersifat latah atau tergesa-gesa mengikuti berbagai perkembangan teknologi terbaru dalam praktik pemasaran digital tanpa mengetahui bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan secara sesuai dengan strategi komunikasi pemasaran kita. Kita juga perlu memperhatikan apakah teknologi ini relevan terhadap halayak target sasaran pemasaran kita. Baiklah teman-teman semuanya, dalam video kali ini kita telah mengulas materi-materi terkait manajemen media digital dalam konteks komersial. Semoga berbagai pembahasan dalam video ini dapat dimengerti dan dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.